Shalom saudaraku, terima kasih sudah hadir untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara, ada banyak di antara kita ketika kita mempunyai suatu keinginan atau suatu rencana, kita selalu akan melihat ke dalam diri kita, apakah saya mempunyai kapasitas untuk itu? Apakah saya cukup punya fasilitas untuk mewujudkan hal itu? Nah, ini yang menjadi persoalan saudaraku. Saya hari ini ingin mengajak kepada kita sekalian untuk belajar dari firman Tuhan mengenai bagaimana sih caranya kita itu mencapai sesuatu hal. Ya, ketika kita mendapati diri kita sesungguhnya tidak cukup mempunyai modal untuk itu. Nah, untuk lebih memudahkan apa yang saya maksudkan, saya ambil contoh, misalnya kita ingin melakukan suatu bisnis, suatu usaha. Ya, hari ini kan banyak orang melakukan usaha kecil-kecilan di medsos ya atau di marketplace. Nah, tetapi ketika engkau berpikir ingin memulai suatu usaha seperti itu, kau melihat, wah saya ini tidak punya cukup uang untuk memodali bisnis tersebut. Nah, mari kita belajar saudaraku dari Musa saudaraku. Di Keluaran 3 ayat 10. Di sana terdapat percakapan antara Bapa kita yang di surga dengan Musa, ya. Di sana di ayat 10 Allah Bapa kita di surga berkata kepada Musa, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Mendengar kalimat ini saudaraku, tentu kita juga langsung akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Karena Musa, ya, latar belakangnya adalah dia hanya seorang gembala kambing domba. Itu pun kambing domba dari mertuanya, bukan miliknya. Kalau kambing domba miliknya ya barangkali dia cukup kaya. Tetapi ini yang dia gembalakan adalah kambing domba milik mertuanya. Lalu dia kemudian dikatakan oleh firman Tuhan disuruh pergi untuk menghadap Firaun. Oleh karena itu saudaraku, di ayat yang ke-11 Musa merespon apa yang dikatakan Tuhan itu dengan berkata, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Ini suatu pertanyaan yang normal menurut saya saudaraku, ya. Pertanyaan yang wajar karena dia menyadari siapa dirinya. Ya, ketika Tuhan mengatakan yang dia akan hadapi adalah Firaun yang raja, tentu dia langsung melihat kepada dirinya. Saya ini seorang gembala, ya. Domba dan kambing yang gembala pun ini milik mertua saya gitu. Lalu saya disuruh untuk menghadap Firaun. Maka dia bertanya, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Selanjutnya saudara, di Keluaran 4 ayat 1. Belum cukup yang tadi, Musa juga masih mempertanyakan atau mengungkapkan kekhawatiran, ketakutan dia, kegalauan dia. Musa masih berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Untuk berbagai macam keluhan ini saudaraku, ya, ketakutan, kekhawatiran ini. Kemudian di ayat 2, ya, Keluaran 4 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Nah, ini yang menjadi poin penting bagi kita sekalian saudaraku. Ya, Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Kalau kita membaca cerita dari Musa ini selanjutnya, maka tongkat inilah saudaraku yang menjadi modal Musa menghadap Firaun. Jadi ketika Tuhan bertanya kepada Musa, bukan Tuhan ingin menambahkan fasilitas kepada Musa. Bukan Tuhan ingin memodali Musa saudaraku. Tetapi justru Tuhan mempertanyakan, kamu punya apa? Ya, hal ini juga barangkali sama dengan apa yang akan Tuhan tanyakan kepada diri kita ketika kita berada di situasi yang sama, di mana kita menginginkan mencapai sesuatu hal dan kita melihat di dalam diri kita terlalu banyak kekurangannya. Tuhan bertanya sekarang kepada saudara, apa yang ada di tanganmu? Tidak mungkin kan kita tidak mempunyai apapun, sekalipun apapun sedikit pun tidak punya, tidak mungkin saudara. Ya, pasti ada. Nah, artinya kita harus jujur di hadapan Tuhan. Apa yang ada di tangan? Apakah engkau sudah pernah sekolah? Ya, sekolah. Tapi cuma SMP atau SMA? No problem. Saudara harus jujur kepada Tuhan. Tuhan, saya putus sekolah.
Saya hanya sekolah sampai SMP mungkin, ya kan? Atau mungkin bahkan tidak sekolah sekalipun. Ya, jujur kepada Tuhan. Lalu katakan, tetapi hari ini barangkali saudara juga sudah mempunyai handphone, walaupun tidak mahal, saudara mempunyai kuota, itu pun yang ada di tanganmu, bukan? Tuhan tidak mau mengecek kamu punya modal yang mahal, tetapi Tuhan ingin kau jujur di hadapan Tuhan, hari ini, saat ini engkau punya apa? Karena Tuhan ingin pakai apa yang kamu punya. Sama seperti Musa, Tuhan bertanya kepada Musa, apakah yang di tanganmu? Tuhan tidak memodali Musa ketika itu. Tidak ada di dalam kisah Musa ini kemudian Tuhan memberikan dia kereta berkuda, sejumlah pasukan. Tidak ada, saudaraku. Tongkat saja. Ya. Nah, kita mulai menyadari sekarang bagaimana kerjanya Tuhan, ya, atau Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Tetapi saudaraku, di ayat yang ke-10, Musa masih belum puas, saudaraku. Musa masih mengeluhkan kekurangannya. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita juga. Ya, kita terus membangun tembok, ya, benteng pertahanan dengan segala macam kekurangan dan kelemahan kita. Kekurangan dan kelemahan kita itulah yang kita besar-besarkan. Bukan apa yang menjadi kelebihan kita yang kita besar-besarkan, ya. Tetapi justru kekurangan, ya, kelemahan kita itu yang kita tonjolkan. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelemahan, tetapi juga setiap orang pasti punya ada kelebihan. Apapun bentuknya itu pasti ada, saudaraku. Selidikinlah dirimu, pasti saudara punya kelebihan. Besarkanlah itu. Jangan engkau membesarkan kekurangan dan kelemahanmu. Semakin engkau membesarkan kelemahan dan kekuranganmu, maka engkau akan menjadi orang yang semakin lemah, semakin kurang. Kan engkau membesarkan itu. Ya, engkau membesarkan kelemahanmu, maka berarti engkau semakin lemah. Engkau membesarkan kekuranganmu, ya berarti engkau semakin berkekurangan. Tetapi kalau engkau membesarkan apa yang menjadi kelebihanmu, maka itu yang akan menutupi segala kekurangan dan kelemahanmu. Di ayat ke-10, Musa masih berkata kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Musa mau katakan kepada Tuhan, saya ini tidak fasih berbicara. Yang saya mau hadapi ini Firaun. Bagaimana kalau saya berkata-kata kepada Firaun dan saya terbata-bata, ya, sehingga Firaun tidak jelas saya ngomong apa. Iya kan? Aku ini tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Ya, artinya ketika Tuhan berbicara kepada Musa di saat itu tidak ada perubahan. Dia masih seperti orang yang lama, orang yang dulu, ya, yang memang tidak pandai berbicara. Ini yang sedang Musa tonjolkan di hadapan Tuhan, kekurangan dan kelemahannya, saudara. Itulah sebabnya, makanya di ayat yang ke-11, ya, Keluaran 4 ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ini yang sering kita lupakan, saudaraku. Karena kita terlalu sibuk membesarkan kekurangan dan kelemahan kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang menciptakan diri kita, Dia tahu segala-galanya. Dia dapat mengubah hidup kita. Maka Tuhan berkata kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Engkau akan mengeluh engkau tidak pandai berbicara. Engkau lupa bahwa saya atau Tuhan yang membuat lidah bagimu. Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Bahkan kalau kita mereferensi kepada kitab Perjanjian Baru, Yesus membangkitkan orang mati. Yang mati pun bisa dibangkitkan. Inilah Tuhan yang kita punya. Jadi saudaraku, pemberitaan firman Tuhan kali ini bukan untuk menentang prinsip-prinsip ekonomi, tetapi ingin memberikan harapan kepada saudara, ya, memberikan motivasi kepada saudara bahwa Tuhan tidak melupakan engkau. Ada orang-orang yang beruntung, mereka telah mempunyai modal yang cukup sehingga dengan mudah dapat melakukan ini dan itu. Tetapi bagi saudara yang mempunyai kekurangan atau keterbatasan, saudara juga jangan menjadi pesimis. Ada Musa di masa lalu yang begitu hebat dipakai Tuhan. Ketika tongkat itu dipakai oleh Musa, maka apa yang terjadi, saudara? Laut pun dibelah, saudaraku.
Laut pun dibelah pakai tongkat, saudaraku. Hari ini kalau kita ingin melihat bahwa ada laut yang dibelah, itu bisa terjadi, tetapi dengan membuat terowongan tentu saja, ya kan? Melibatkan banyak insinyur, banyak ahli untuk mewujudkan itu. Dan kalau saya tidak salah itu sudah ada, saudaraku, ya, jalan yang membelah lautan, ya, berupa terowongan. Tapi ketika itu Musa hanya dengan tongkat melakukan hal itu. Jadi saudaraku, yang dipentingkan di sini adalah ketika engkau mau jujur di hadapan Tuhan. Kalau keinginan atau rencanamu itu adalah rencana yang baik, engkau mempunyai keinginan kuat, engkau sudah sungguh-sungguh mempelajarinya, bahwa ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi dirimu, maka engkau berhadapanlah dengan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan keinginanmu. Kan ada firman-Nya, sampaikanlah kepada Tuhan segala keinginanmu di dalam doa. Lalu jangan engkau menutup-nutupi kekuranganmu. Engkau utarakan saja kepada Tuhan bahwa saya mau melakukan ini dan itu, tetapi saya mempunyai kekurangan ini dan itu. Tuhan tolong perlengkapi, bukakan jalan-jalan yang bagi saya untuk saya bisa lewati, bisa saya lalui. Hal seperti itu yang harus kita besar-besarkan, saudara. Ya, yang harus kita tonjol-tonjolkan bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa, yang sanggup membukakan jalan bagi kita. Ya, seperti Musa dengan tongkat. Dia bisa membukakan jalan untuk lewat orang-orang Israel itu. Ya, laut dibelah dengan tongkat. Ya, Tuhan bertanya kepadamu hari ini, apa yang ada di tangan? Itu yang penting kau jawab. Ya, jangan pernah engkau berpikir harus ada segala macam fasilitas dulu, harus ada sejumlah modal dulu. Jangan, karena Tuhan saja bertanya kepada Musa, apa yang di tanganmu? Dia mau menghadap Firaun loh, saudaraku. Tetapi Tuhan tidak memberikan kepada Musa sejumlah fasilitas, ya, tidak memberikan kereta berkuda atau sejumlah pasukan, ya. Tuhan tidak menjadikan Musa seorang panglima dulu, panglima perang, tidak, saudaraku. At the moment di mana Musa dipakai Tuhan, di kondisi apapun Musa saat itu yang Tuhan pakai. Tuhan hanya mau dia jujur, ya. Apa yang di tanganmu? Jawab Musa, tongkat, dan itu adalah benar. Tongkat ini bukan tongkat emas, saudaraku, ya. Tongkat kayu biasa yang kalau dijual itu harganya berapa? Mungkin diminta pun baru bisa, saudara, ya. Maksud saya kalau disuruh bayar nggak mau orang, ya, karena tongkat ini tongkat biasa, saudaraku. Kalau hari ini kita ingin ketemu Presiden Jokowi misalnya, saudara, dan saudara bukan seorang yang mempunyai jabatan atau keterkaitan dengan sesuatu hal dengan pemerintah, saudara cuma rakyat biasa, datanglah saudara ke Istana Negara, saudara akan merasakan betapa kerumitan itu ada. Ya tentu saja, saudara akan ditanyai identitasnya, ya, saudara akan diselidikin dulu, motivasinya datang untuk apa, keperluannya apa, bahkan mungkin saudara akan dilihat juga cara berpakaiannya. Musa ketika itu sebagai seorang gembala, tentu saja dia tidak berpakaian jubah yang mewah, saudara. Tetapi dia diutus Tuhan untuk menghadap Firaun dengan pakaian yang seadanya, saudaraku. Ya, Tuhan tidak memperlengkapi Musa lebih dahulu dengan memberikan dia jubah yang mewah. Tidak, Tuhan tanya justru kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Tongkat itulah yang menjadi modal Musa untuk maju menghadap Firaun dan bahkan mengalahkan Firaun. Luar biasa kan, saudaraku? Jadi hari ini mari kita kembali kepada jalan yang benar. Percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan segala keinginanmu. Kalau keinginanmu itu baik dan membawa manfaat bagimu atau bagi banyak orang, maka Tuhan pasti akan turun tangan membelamu. Dan jangan lupa, lakukanlah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan setiap hari. Ya, kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sekalipun dia mau jatuh, ya, Tuhan menopang tangannya. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Terus maju, saudara, terus bersemangat. Gunakan apa yang ada padamu saat ini, ya, berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan taruh di hatimu itu saudara kerjakan, jangan menunda, saudara. Ya, seringkali kita menunda-nunda atau kita menjadi malas, menjadi pesimis, menjadi tidak percaya diri. Jangan seperti itu, saudara, karena Musa juga pernah mengutarakan hal seperti itu, tetapi Tuhan tidak memandang hal seperti itu. Musa sudah mengatakan kepada Tuhan, dia tidak percaya diri kan,
Karena bagaimana kalau mereka tidak mendengarkan perkataanku? Ya, bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku? Bagaimana kalau mereka mengatakan Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Siapa kamu yang sekonyong-konyong datang? Nah, kan seperti itu, saudara. Bahkan Musa juga mengungkapkan bahwa tidak fasih lidah. Mungkin kita juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya bagaimana? Saya orangnya gak pedean gitu kan, tidak percaya diri. Ya, saya tidak pandai bicara. Musa sudah mengutarakan hal itu terlebih dahulu, saudara. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan Musa, saudara. Jadi saudara jangan mengulangi apa yang sudah Musa lakukan tempo hari. Ya. Musa sudah mengatakan hal itu, jangan saudara juga menggunakan cara yang sama hari ini. Hanya membesar-besarkan segala kekurangan kelemahan. Ya, besarkanlah apa yang menjadi kelebihanmu. Selidikin diri, pasti saudara punya kelebihan, apapun bentuknya, pasti punya. Tuhan tidak menciptakan orang, ya, tidak menciptakan manusia itu dengan segala kekurangan. Tetapi Tuhan menciptakan manusia itu dengan baik, yang dengan sempurna. Ya, otomatis di dalam diri manusia itu punya kelebihan. Hanya saudara terlalu cuek. Ya, saudara tidak pernah mau menyelidiki kelebihan apa yang ada dalam diri saudara, karena saudara terlalu sibuk membesar-besarkan apa yang menjadi kekurangan di dalam diri saudara. Tuhan menciptakan diri saudara dan saya itu dengan sempurna. Dia Allah yang penuh kasih. Dia pasti sudah memperlengkapi kita dengan segala macam kemampuan, yang mana ketika kita mau melakukan sesuatu hal, Tuhan akan menyertai kita, karena Dia tahu kita pun mengandalkan Dia di dalam hidup ini. Demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya firman Tuhan kali ini memberkati saudara, dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.